Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya minta tolong pemusik WL Singer tetap di tempat ya. Kita akan memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya kasih Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan saudara, menubuatkan 2023 masa yang sukar. Bahkan presiden kita mengatakan ekonominya gelap. Tapi saya percaya saudara, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Amin saudara-saudara. Berkat Tuhan tetap ya dan amin. Saudara lihat di dalam Alkitab saudara, justru di saat-saat musim paceklik yang pernah dialami oleh Yusuf justru diangkat oleh Tuhan. Ingat tidak peristiwanya Ishak, ketika masa-masa yang sukar, justru Ishak mendapatkan promosi dari Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Justru di saat yang sulit, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya berbeda dengan yang ada di dunia ini. Amin saudara-saudara. Oleh sebab itu tetap pertahankan percaya saudara kepada Tuhan saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Meskipun ekonomi gelap, ekonomi sulit, saya percaya stok di sorga tetap tersedia untuk saudara dan saya. Amin saudara, kita akan tetap terus ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ini peristiwanya ketika Yesus naik ke sorga saudara-saudara. Ketika mereka siapa ini? Murid-murid Yesus sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, para murid melihat Yesus naik ke sorga. Dan perhatikan ayat yang ke-11. Berkata bahwa apa? Yesus akan datang dengan cara yang sama. Kalau dia pada waktu itu melihat murid-muridnya adalah melihat Yesus naik ke sorga. Cara yang sama, murid-murid Tuhan akan melihat Yesus dari sorga turun ke dunia. Saudara-saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Tepuk tangan murid-murid Tuhan. Persiapkan. Kita akan nyanyikan pujian. Saudara, ini adalah akhir zaman. Kita akan nyanyikan pujian ini untuk mengingatkan kita. Yesus sudah menubuatkan sebelum dia datang kedua kali. Akan ada masa sukar. Justru membuat kita bukan semakin khawatir. Justru kita membuat kita semakin bersuka cita. Bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab digenapi, dan terus digenapi. Amin saudara-saudara. Jadi apa yang kita percayai, justru sekarang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita semua. Saudara-saudara, hidup kita bukan hanya sebatas di dunia ini. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menyenangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Kita nyanyikan lagi ya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada.
waktunya. Saudara, mari kita sembah Tuhan kita. Sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Tanggalkan segala dosa, segala beban dan kelemahan kita untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Haleluya, Dia di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Semua waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan Tuhan kita, haleluya. Terima kasih waktunya, puji Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah saudara kalau saudara terus menyembah Tuhan. Saya banyak ditanyain oleh banyak orang, baik itu yang muda, baik itu yang tua sekalipun. Pak, bagaimana persiapan ke depan ini? Gak ada persiapan apa-apa. Buatlah rohmu semakin dekat dengan Tuhan. Buatlah hatimu semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Sumber damai sejahtera kita bukan di tempat yang lain. Sumber damai sejahtera kita bukan di tabungan kita. Sumber damai sejahtera bukan di depan, bukan di tempat di dalam jabatan kita, bukan di dalam kekuatan kita. Sumber damai sejahtera kita, ketenangan kita hanya di dalam Tuhan. Tabunganmu miliaran, tapi kalau nggak Tuhan jaga, tiba-tiba hilang begitu saja saudara-saudara. Engkau punya aset sedemikian rupa banyaknya, kalau nggak di dalam Tuhan, hilang sekejap mata. Tapi ketika kita punya apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, kesehatan, kita syukuri, itu akan menjadi damai sejahtera yang luar biasa. Dan kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Tadi Tuhan mengingatkan pada setiap kita, jangan khawatir lagi. Karena Tuhan siap untuk melindungi kita. Tuhan siap menjaga kita saudara-saudara. Karena kenapa? Kita adalah anaknya. Kita adalah umat pilihannya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Saya baca buat saudara. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Murid identik dengan belajar. Hasil dari belajar apa? Ada kepintaran. Hasil dari belajar apa? Ada naik tingkat saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tuhan sedang berbicara kepada saudara tentang murid. Kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan sering ditujukan kepada setiap kita berbeda-beda, tapi tetap satu Tuhan. Ada kalanya Tuhan menempatkan diri sebagai Tuhan dan kita adalah ciptaan. Ada kalanya Tuhan menempatkan diri sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Ada kalanya Tuhan menempatkan diri sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ada kalanya Tuhan menempatkan diri sebagai raja dan kita adalah rakyatnya. Dan ada kalanya yang sekarang akan kita bicara adalah Tuhan menempatkan kita menjadi, Tuhan menempatkan dirinya sebagai guru dan kita adalah muridnya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita sembari firman Tuhan disampaikan. Saudara pastikan dirimu adalah murid di hadapan Tuhan, bukan anak lagi. Karena kalau anak di hadapan orang tua cenderung manja.
cenderung ingin dilayani oleh orang tuanya. Tapi kalau seorang murid di hadapan guru, di situ ada didikan, di situ ada pelajaran, tidak nyaman tentunya saudara-saudara. Saya punya seorang anak saudara. Dia kalau sebagai anak dan saya sebagai bapaknya, kalau nuruti sebagai anak saudara, dia maunya istirahat terus di rumah. Tapi dia harus menjadi seorang murid, dia harus keluar, dia harus bangun dari tidurnya. Dia harus meletakkan handphonenya, dia harus meletakkan kenyamanannya semuanya untuk berangkat ke sekolah, untuk belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk pintar. Sama juga dengan Tuhan sekarang ini. Tuhan mau setiap kita menjadi murid Tuhan sekarang. Tidak ada manja-manjaan lagi dulu. Karena kenapa? Tuhan ingin kita next level. Tuhan mau kita belajar sesuatu saudara-saudara. Karena Yesus akan segera datang. Yang bisa melihat Yesus untuk datang kedua kali. Hanya murid. Nah saudara-saudara, siapa guru kita? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru kita siapa? Yesus kita adalah guru. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu pastikan dirimu adalah murid dan Yesus adalah guru. Siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk saudara posisikan sebagai seorang murid. Tanda-tanda seorang murid itu seperti apa? Yang pertama, dia mau mendengar gurunya berbicara. Sambil periksa dirimu ketika firman disampaikan. Apakah engkau mau mendengar? Atau engkau cuek-cuek saja saudara-saudara? Dan saya percaya saudara semuanya mau mendengar firman Tuhan. Buktinya saudara ada di sini sudah. Meskipun ngantuk-ngantuk, meskipun lagi punya masalah, saudara tetap mau paksa tubuhmu untuk mendengar firman Tuhan. Itu puji Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda seorang murid adalah apa? Dia mau dibentuk. Terbukti dengan apa? Proses kehidupanmu ada. Itu tandanya saudara mau dibentuk. Dan saudara ketika mengalami kesulitan, saudara tetap berseru kepada Tuhan. Saudara tidak menyerah, artinya saudara mau menjadi seorang murid. Lalu kemudian saudara tanda yang berikutnya sebagai seorang murid adalah apa? Dia mau menerima tugas dan melatih dirinya. Kalau saudara datang ke gereja hanya sekedar datang, saudara-saudara, itu bukan maksudnya Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya ada suatu tujuannya. Ayo kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, anak-anak muda sekalipun, saudara yang belum tahu tujuan hidup saudara, inilah ayatnya saudara-saudara. Tujuan hidup berbeda dengan cita-cita. Cita-cita berasal dari kehendak diri. Aku ingin menjadi, aku ingin menjadi. Tapi saudara tujuan hidup, saudara berbeda. Tujuan hidup berasal dari siapa? Dari yang menciptakan kita. Saudara harus menyadari saudara adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu. Makanya dia mengumpamakan diri seorang pejunan dan kita adalah tanah liat. Dibentuk, ada tanah liat dibentuk sebuah kendi. Dibentuk sebuah botol, dibuat cangkir, terserah tanah liatnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua, saudara mesti menyadari, saudara adalah ciptaannya Tuhan. Dan saudara bukan hanya sekedar ciptaan, tapi ciptaan yang dikasih. Mari saya baca buat saudara, simak baik-baik. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan, Bapa kita, baiklah kita. Di sini dikatakan baiklah kita. Jadi saudara inilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya disebut kita satu pribadi. Menjadikan siapa saudara? Manusia. Saudara dan saya manusia bukan? Manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya itu unik. Meskipun ada yang berambut keriting, ada yang lurus,
ada yang pendek, ada yang tinggi, semuanya unik. Saudara mesti mensyukuri dengan keberadaan saudara. Ada suku tertentu, makanya saudara-saudara jangan sampai ada perpecahan. Karena kita dilahirkan tidak ada pilihan. Semua Tuhan sudah tentukan. Kamu jadi orang Batak, kamu jadi orang Jawa, kamu jadi orang Bule, jadi orang Korea dan lain sebagainya. Bukan berarti menyombongkan suku satu sama lain, tidak. Tapi dengan maksud dan tujuan tertentu. Apa itu? Perhatikan saudara. Menurut dan gambar dan rupa kita. Karakter Kristus harus ada dalam diri kita, saudara-saudara. Di tengah saudara dilahirkan di tengah orang-orang miskin atau orang kaya. Bukan untuk diratapi, tapi saudara membawa gambar dan rupa Kristus. Karakter Kristus adalah kasih, sabar, murah hati, lemah lembut dan lain sebagainya. Ayo kita lihat yang berikutnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atau ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, Pak, ini kan diajari tamak. Bukan. Maksudnya ini adalah apa? Saudara mesti punya dampak. Percuma engkau kaya, tapi engkau gak punya dampak apa-apa. Gak ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Percuma juga kita saudara pintar, tapi hanya untuk dirimu sendiri. Percuma kita punya jabatan besar, tapi gak ada fungsinya apa-apa bagi kerajaan sorga. Hari-hari Tuhan ingatkan pada setiap kita semuanya. Pastikan waktu kita, uang kita, kepintaran kita, apapun yang kita punya, itu adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saudara dipastikan hidup kita terus ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu kita lihat lagi ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dan cuma dua jenis. Yaitu laki-laki dan perempuan. Tengah-tengah Pak, gak ada tengah-tengah saudara-saudara. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan. Itu adalah gambaran dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara pastikan berbicara tentang apa lagi? Berbicara tentang hidup kita harus berkenan terus di hadapan Tuhan. Nah saudara, tadi diawali dari Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa saudara? Kita ini mesti segambar dengan rupa Tuhan. Yesus kita, karakter Kristus kita, dia selama dia manusia menjadi manusia, dia punya tujuan dalam hidupnya. Jadi saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan hanya sekedar hidup di bumi ini, kemudian saudara meninggal enggak begitu saja, tapi ada suatu tujuan yang besar saudara. Dalam Yohanes 17 ayat yang pertama sampai yang 26. Saudara catat saja nanti saudara baca di rumah. Itu percakapan Yesus dengan Bapa di sorga. Ketika dia menjadi manusia. Sebagai anak. Ada tugas yang dia selesaikan. Nah pastikan dalam hidup saudara semuanya. Hidup yang saudara jalani, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara kuliah, saudara sekolah, itu juga adalah tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan dirimu sendiri, saudara-saudara. Sehingga banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menyampaikan, kita dimuridkan sekarang, maka saudara akan dengan mudah untuk memuridkan orang lain. Melalui apa? Gaya hidup saudara. Tidak ada kebohongan dalam hidup saudara. Tidak ada kecurangan. Tapi hidupmu ada dalam karakter Kristus. Mudah untuk menyampaikan kabar baik Tuhan dalam lingkungan kita. Saudara. Sebab itu dari sini kita mesti mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Dan yang terakhir saudara, menjadi murid untuk memuridkan. Itu untuk apa? Ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesus ketika di dunia ini, dia melakukan pelayanannya, bukan sendirian.
Dia memanggil Petrus, dia memanggil murid-murid yang lain dengan latar belakang mereka. Petrus waktu itu nelayan, yang lainnya juga ada pemungut cukai, dipanggil Yesus untuk dijadikan murid. Supaya kenapa? Mereka ketika dipanggil, bukan berarti mereka adalah orang-orang super, tidak. Mereka orang biasa seperti saudara dan saya. Mereka juga punya pergumulan, mereka juga punya persoalan. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada mereka, nah buat aku kata Tuhan, selesai untuk menyelesaikan persoalanmu. Tapi di sini Tuhan sedang memuridkan mereka. Supaya kenapa saudara? Mereka pun dapat melakukan apa yang pernah Yesus lakukan, bahkan lebih. Makanya kalau Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Petrus pun dapat menyembuhkan orang sakit, saudara-saudara. Bayangannya Petrus pun dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kepada kita semua, hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama surga. Ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sang guru. Saudara perhatikan perjalanannya Yesus dalam kitab Injil. Saudara baca di situ. Apa yang dia lakukan pun sekarang ini dapat saudara lakukan. Mau menjadi seperti Yesus? Jangan dulu Pak, tagihan saya masih banyak Pak. Jangan dulu Pak, beban saya masih banyak. Saudara-saudara, beban persoalan dalam hidup kita dipakai Tuhan itu untuk melatih imanmu. Ada amin saudara. Jadi saudara, persoalan dalam hidup kita mudah kita selesaikan ketika kita menjadi murid. Karena kita diberitahu oleh sang guru kita cara menyelesaikannya. Caranya. Bagaimana? Contoh saudara. Yesus tahu bagaimana supaya hidup kekal. Matius 19 ayat 16. Sehingga yang lain-lainnya masih mencari bagaimana supaya dapat hidup kekal. Tapi kita sudah tahu bagaimana cara hidup kekal. Kemudian Yesus tahu bagaimana melakukan hukum Tuhan dengan benar. Dalam Matius pasal yang ke-22 sampai Matius 22 ayat 36 sampai yang ke-40. Semua hukum di dalam Alkitab dirangkum oleh Tuhan menjadi dua hukum. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, yang sama dengan hukum itu, kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik, memberikan cara-cara yang terbaik sehingga kita melangkah tinggal mengikuti ajaran Tuhan. Sampai dalam tujuan hidup kita saudara. Sehingga kita tidak akan mudah khawatir dengan goncangan dunia yang ada. Perang ada di mana-mana. Ekonomi, kemudian pandemi dan lain sebagainya. Itu justru membuat kita semakin bersuka cita. Tuhan semakin dekat datangnya. Ketika saya di luar kota, saya telepon atau WA ke anak atau istri saya. Papa mau segera pulang 2 hari lagi. Senang mereka saudara. Wah mereka mempersiapkan rumah dibersihkan, nyiapin kamar dibersihkan, semua dibersihkan. Karena kenapa? Saya mau datang. Sama juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau datang, harusnya kita bersuka cita dong. Kita mempersiapkan diri, wow Tuhan segera datang. Tanda-tandanya apa? Masa yang sukar. Mari kita siapkan hati kita. Semakin dekat dengan Tuhan, tanggalkan semua beban dan dosa. Beban yang dosa itu apa sih? Mari saudara, 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Jadi setiap kita semuanya, Tuhan mau. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Setiap kita dengan mudah mendapatkan firman.
Baik di media sosial atau di tempat ibadah seperti ini. Saudara bagikan, tapi saudara yang paling penting, sebelum saudara membagikan, lakukan dulu. Banyak dari kita pinter untuk menyampaikan itu. Wah, kata-kata yang luar biasa. Sehingga kita menjadi batu sandungan, itu cuma pinter saja. Tapi Tuhan ngomong apa? Lakukan dulu, baru kau bagikan. Omongkan yang kamu kerjakan atau kerjakan yang kamu ngomongkan. Itu maksud Tuhan, saudara-saudara. Awasilah dirimu sendiri. Kemudian saudara, sambil melatih diri kita, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya undang pemain musik, singer, WL, 1 Korintus 9 ayat 26 sampai yang ke-27. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjadi seorang murid, tanda-tandanya yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah saudara menjadi seorang murid? Saya ulang lagi, tandanya apa? Yang pertama, saudara suka mendengar firman Tuhan. Suka mendengar sang guru berbicara melalui renungan-renungan harian, melalui khotbah-khotbah, melalui banyak hal. Kemudian yang kedua, saudara mau dibentuk dengan apa? Mengawasi diri kita sendiri. Apa yang sudah kita terima, itu saudara masukkan dalam hidupmu dan lakukan itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, tanda-tanda menjadi seorang murid adalah dia mau menerima tugas atau melatih diri. Tugas berbicara tentang apa? Persoalan dalam hidup kita. Ada kalanya kita mengalami kesulitan-kesulitan, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan kau tugas, bangkitkan imanmu. Makanya ketika murid-murid bersama Yesus naik perahu, ada angin ribut, mereka panik dan membangunkan Yesus. Yesus dengan mudah ngomong, diam dan tenanglah. Setelah itu apa yang diomongkan Yesus? Di mana imanmu? Maksudnya adalah apa? Harusnya kita semua murid Tuhan bisa menenangkan badai dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab, kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Saudara siap atau tidak siap? Yesus tetap datang dengan waktunya. Saudara mau tidak mau, Yesus tetap datang dengan waktunya. Mari oleh sebab itu kita siapkan hati kita sebaik-baiknya, yang sungguh-sungguh berharap padanya. Luapkan hatimu, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini, selama Yesus selama-lamanya. Sembahlah Tuhan kita, sembahlah Yesus selama-lamanya. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi Tuhan kesukaan pada setiap jemaat-Mu di tempat ini.
Bapak berdoa untuk setiap mereka semua menjadi murid-murid Tuhan. Yang suka akan firman Tuhan. Yang suka belajar. Suka dan tidak cengeng dengan segala keberadaan situasi mereka. Tapi biarkan mereka Tuhan mengaktifkan iman mereka. Dan hidup mereka menjadi mereka berkat dimanapun mereka berada. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati. Mereka yang kuliah, mereka yang sekolah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka yang pengusaha juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.